Toni Kroos akhirnya seperti udah nggak tahan lihat situasi di Real Madrid. Lewat podcast, Kroos lampirkan sindiran tajam yang langsung bikin fans Madrid geger. Walau nggak sebut nama, banyak yang yakin itu mengarah ke Vinicius Junior dan beberapa pemain lainnya. Kroos lalu membandingkan sikap Ousmane Dembele saat ditarik keluar lawan Bayern Munich. Tenang salami pelatih dan tetap kasih semangat ke tim tanpa drama sedikit pun. Tapi menurut Kroos ada pemain lain yang malah marah dan mengeluh saat diganti. Sindiran halus tapi rasanya lebih tajam dari tackle dua kaki. Dan sekarang fans mulai percaya ruang ganti Real Madrid memang sedang nggak baik-baik saja. Dulu ruang ganti Real Madrid cuma dikendalikan satu tatapan, Sergio Ramos. Saat Lucas Vazquez hampir bikin keributan, Ramos cuma melirik tajam dan semuanya langsung diam. Tapi sekarang suasana Madrid disebut berubah total. Federico Valverde yang dipercaya jadi pemimpin telah terseret drama panas saat latihan. Semua bermula dari pelanggaran tak sengaja Aurelien Tchouaméni. Meski sudah minta maaf, emosi disebut terlanjur meledak sampai keributan pecah. Kabarnya Valverde bahkan sampai terluka di bagian dahi dan internal Madrid langsung memanas. Yang paling bikin heboh, manajemen disebut mulai mempertimbangkan Kylian Mbappe sebagai calon kapten baru Real Madrid. Saat Real Madrid mulai goyah, satu nama langsung bikin fans tenang, Zinedine Zidane. Datang ke Camp Nou tanpa takut, masuk Allianz Arena tetap berdiri dingin, kayak udah tahu akhir ceritanya. Yang bikin gila, final demi final dilewati tanpa rasa panik. Bahkan FC Barcelona dan Atletico Madrid pun dibuat frustasi. Banyak pelatih yang punya taktik tapi Zidane punya aura yang bikin ruang ganti langsung tunduk dan lawan mulai gugup duluan. Sekarang pertanyaannya muncul lagi, di tengah kekacauan Madrid hari ini, apakah mereka sebenarnya masih belum move on dari sosok Zidane? Timnas Indonesia resmi masuk grup neraka di Piala Asia 2027. Bukan satu tapi tiga raja langsung siap menghadang Garuda di grup F. Pertama ada Thailand, sang raja ASEAN yang selalu panas kalau ketemu Indonesia. Lalu Qatar, si raja minyak yang bikin netizen takut bukan lawannya tapi keputusan wasitnya. Dan yang paling bikin merinding, Jepang kembali datang menghantui. Entah sudah keberapa kalinya Indonesia harus bentrok dengan monster Asia itu. Tapi justru di situ letak gilanya kalau Garuda bisa lolos dari grup neraka ini. Bener-bener nggak nyangka, saat pemain bola lain sibuk bikin tato biar makin sangar, Cristiano Ronaldo malah tampil polos kayak HP baru keluar dari box. Banyak orang ngira Ronaldo takut jarum, padahal tiap hari justru jarum suntik yang nyamperin dia buat donor darah. Di saat Messi, Neymar, Sergio Ramos sampai Zlatan penuh tinta, Ronaldo memilih badannya tetap clean. Bukan karena aturan klub, bukan juga karena pelit tinta. Ternyata alasannya bikin netizen langsung auto diem. Karena habis bikin tato, seseorang biasanya nggak boleh donor darah untuk beberapa waktu. Dan Ronaldo nggak mau berhenti donor karena dia rutin bantu orang-orang yang butuh darah. Yang paling galak di lapangan ternyata malah paling peduli di dunia nyata. Jadi kalau Ronaldo nggak punya tato, itu bukan karena takut sakit, tapi karena dia lebih milih nyelamatin nyawa orang lain daripada nambah gambar di badan. Umur 41, tapi larinya masih kayak anak magang baru masuk kerja. Mencurigakan banget, Ronaldo tiba-tiba jadi mesin gol, 33 gol musim ini. Bek lawan sampai mikir ini manusia apa wifi kenceng banget. Pas lawan Al Ahly, dia cetak gol penting lagi. Ini harus dicek, ini nggak wajar. Bener aja, tes doping mendadak turun tanpa permisi. Kayak mantan ngechat jam 2 pagi, semua orang nunggu hasilnya sambil deg-degan. Hasilnya bersih 100%. Ternyata bukan doping, cuma disiplin plus niat hidup yang nggak pernah kendor. Ini pertandingan bola atau misi rahasia buat gangguin Ronaldo doang. Sepanjang laga, Al-Bulaihi nempel, terus kayak notifikasi pinjol jatuh tempo. Ronaldo didorong sampai jatuh, tapi wasit malah santai kayak lagi nonton sinetron Ramadan. Yang paling bikin netizen bingung, habis cetak gol dia malah pamer pelindung kaki bergambar Al-Hilal. Niat main apa nitip promosi mantan? Tapi petaka datang di menit akhir. Ronaldo cetak gol kemenangan dengan muka dingin, mod kos besar, aktif. Lalu selebrasinya kayak lagi ngitung transferan.